Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sebenarnya kita mau masuk ke tata negara, tapi masih ada yang mau ngomong. Gimana? Saya tambahkan 1 menit. Ya biar dia dulu. Bahwa ini kembali kepada perhitungan KAR tadi. Posisi dalam perbankan itu, KAR itu dihitung tanggal 30 akhir bulan untuk bulan berjalan. Diumumkan dan tanggal 20. dilaporkan 14 hari setelah itu kepada Bank Indonesia, namanya laporan bulanan. Nah, terkait hal ini, pada saat posisi 30 Oktober, ya, untuk menjadi KAR-nya 8% dibutuhkan 632 miliar. Ya. Itulah yang dibilang repo aset tadi. Ya, FPGT. karena dibilang KAR-nya minus 3,5 sekian. Ya, kemudian disuruh lagi menghitung tanggal 23 November. Coba hitung lagi KAR-nya. Mundur dalam 1 sampai 22 November itu. Nah, karena dalam 1 sampai 20 November itu terjadi ras penarikan yang luar biasa, KAR ini kembali turun. Kembali turun sehingga Bank Indonesia datang ke LPS. Datanglah ke LPS Bank Indonesia untuk meminta talangan yang 4 triliun, kemudian LPS meminta agar dilakukan keputusan oleh KSSK. Jadi memang pengambilan keputusan itu tidak mudah. Karena pada saat itu setiap hari, walaupun kata teman-teman waktu itu mengatakan kenapa jam 8 malam dibukanya. Ini namanya dalam perbankan itu bukan dibayar cash jam 8 malam. Bahwa itu dibuka. Reserve requirement itu dibuka oleh BI. Silakan ambil yang namanya fasilitas overdraft. Kenapa hari Sabtu? Hari Sabtu waktu itu dibuka untuk penarikan nasabah karena nasabah sedang antri. Ya, pertanyaan saya tadi, ini 20 malam. KAR-nya minus 3,5. Ya. Padahal kalau kita tunggu sampai siangnya, sorenya, itu akan dapat KAR yang real hari itu. Ya dihitung tanggal 30 sebelumnya. Betul. Dan ternyata bolongnya udah 153. Tapi saya kira ini sudah setiap ini terlalu teknis, Pak. Sangat teknis. Makanya memang harus di keputusan ini nggak mudah. Iya, tadi saya hanya minta penjelasan aja. Ya, Bang Karni, jadi saya menyusun kronologi, Bang Karni. Dan kronologi ini sangat lengkap, saya kira bisa dipakai oleh siapa saja. Nanti bisa saya tinggal. Tetapi intinya begini. Sejak 6 November 2008, bank ini kan berada dalam pengawasan khusus. Sehingga masuk ICCU lah, katakanlah. Sehingga informasi apapun dengan cepat bisa diperoleh. Terus apa yang disampaikan Pak Yopi tadi, jangan lupa bahwa tanggal 20 November itu masih ada rapat yang dipimpin oleh Pak JK. Dan kesimpulan rapat itu jam 4 sore disampaikan oleh Pak Anggito Abimanyu, perekonomian kita dalam kondisi solid. Bahkan kalau kita ikuti komentar-komentar dan headline koran pada bulan Oktober, ekonomi mainstream itu mengatakan bahwa fundamental ekonomi kita sangat solid. Ya, jadi intinya yang ingin disampaikan dalam rapat-rapat itu, Pak Darmin Nasution sendiri mengatakan ini bank ecol-ecol, Pak Agus Martowadoyo mengatakan ini tidak sistemik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya memang Pak Budiono saat itu betul-betul mungkin sebagai penanggung jawab moneter begitu dihantui oleh psikologi ketakutan yang luar biasa. Ya. Tetapi psikologi ketakutan ini sebenarnya kalau kita runut dari berbagai peraturan yang memuluskan proses bailout ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Dari Perpu 4 2008 yang artinya, saya katakan itu. Maksud Anda apa? Artinya sebenarnya ada Perpu Sapu Jagat, Perpu 4 2008 itu yang sepertinya mempersiapkan semuanya ini dengan baik. Sehingga ada peraturan yang diubah PBI. Oh, jadi maksud Anda ini udah terencana. Konspirasi sistemik. Anda apa? Kronologis yang dibuat oleh Profesor Hendrawan itu jelas ya, dan itu kita sudah bagikan. Tapi saya ingin memotong sedikit, Pak Jopi, bukan terpotong-potong, saya ingin mengingatkan Anda sedikit. Di dalam pansus, ada sebuah pertanyaan saya yang sampai hari ini tak ada orang yang bisa mendebatnya. Bagaimana dengan pernyataan Sri Mulyani? Saya tanya waktu itu Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani, Anda bertanggung jawab pada angka berapa? 632 miliar sesuai dengan rekomendasi BI atau 2,8 triliun sampai uang itu yang dikeluarkan sampai tanggal 18 Desember habis atau tanggal habis masa berlakunya Perpu nomor 4 itu atau 6,7. Sri Mulyani mengatakan saya bertanggung jawab ya pada angka 632. Saya kejar lagi. Terus siapa yang bertanggung jawab dengan angka yang lainnya? Dia bilang BI dan LPS. Dari titik ini kemudian saya mendapatkan hubungan ketika Sri Mulyani mengatakan kepada Pak JK, Pak, saya ditipu oleh BI dan saya ditipu oleh Pak Budiono. Apa fakta-fakta ini nggak cukup ya bagi orang-orang untuk memahami semua persoalan ini? Pak, boleh. Baik, Yopi. Ya begini, ini kembali lagi persoalan teknis yang dipotong. Kutipan orang yang konteksnya mungkin lepas daripada saat itu. Bahwa, tadi saya sudah jelaskan Bang Karni,
jumlah PMS kita ini sebenarnya lompat-lompat logikanya, karena tadi sebenarnya awalnya yang dibahas FPJP, sekarang sudah masuk juga ke penanaman modal sementaranya LPS. Jadi seperti saya tadi sampaikan, jumlah PMS itu tidak mungkin fix, sudah pasti itu. Dan sangat wajar kalau Ibu Sri Mulyani mengeluh, loh saya itu tahunya tadi sekian kok sekian, karena memang ini bergerak terus. Dan saya pikir sebuah hal yang sangat wajar kita orang berkomentar, ini gimana sih? Masa begitu terus dianggap sebagai bukti ada korupsi? Saya ingin tanya aja, ketika ada Menteri Keuangan mengeluh, lu bodoh amat sih mengawasi tiba-tiba berubah-berubah angkanya, kok ini tiba-tiba bodong? Saya pikir itu adalah sebuah hal yang konsekuensi wajar ketika keputusan ini dibuat. Mereka sadar betul bahwa jumlah angkanya akan bergerak. Itu sebabnya dalam surat keputusan KSSK ada klausul itu, akan ada kemungkinan jumlahnya bertambah. Karena proses belum selesai untuk meneliti kualitas masing-masing aset. Meneliti sebuah bank itu bukan proses yang sederhana, Bang. Jadi kita harus lebih hati-hati mengambil kesimpulan kalau langsung ada kutipan, omongan, begitu langsung, oh ini berarti ada sesuatu. Oke, curiga boleh, saya setuju Bang Akbar. Mari kita, wah ini ada apa ini? Nah inilah tugasnya beliau ini. Nah itulah yang sekarang beliau lakukan. Jadi biarkanlah bekerja, sampailah pada kita kesimpulan kalau KPK nanti pada saatnya membawa kasus ini ke pengadilan gitu. Kalau memang belum ada, ya janganlah ini disemena-menakan begitu, baik, menuduhnya. Begitu Bang, terima kasih. Pak Satya Arinanto, ada tambahan mungkin dari tata negara aja juga boleh. Ya, saya terima kasih Pak Karni. Jadi saya lihat kasus ini muncul kembali diantaranya setelah dengar pendapat dengan tim PAS itu, tadi yang diputar di awal-awal acara, di mana sebetulnya pada waktu itu saya lihat ada statement yang tadi di dalam bahasa juru bicara KPK itu adalah dalam ranah tata negara, yang mengatakan bahwa KPK tidak berwenang memeriksa Presiden Wakil Presiden karena ada keistimewaan. Nah tadi sudah dikatakan baik oleh Pak Johan Budi maupun Pak Yopi, sudah diperiksa. Saya tambahkan itu terjadi tanggal 29 April 2010. Jadi sudah hampir 2 tahun 7 bulan yang lalu dari sekarang. Dan ini KPK sampai sekarang belum menemukan tindak pidana itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi sudah dijelaskan juga mengenai logika kewenangan BI tadi yang terkait dengan fasilitas pendanaan jangka pendek atau FSJB, bahwa itu memang instrumen moneter yang menjadi kewenangan BI, seperti juga DPR mempunyai fungsi legislasi. Nah, itu juga mungkin di laporan utama majalah Tempo yang terbit minggu ini juga sudah diulas bahwa itu seluruh pokok dan bunga pinjaman itu sudah dilunasi sampai hari ini. Jadi saya tidak ada masalah kalau mau diangkat dari pintu FSJB. Yang ketiga ya intinya bahwa kerugian negara sudah tertutup, gitu maksudnya. Ya tadi itu yang diangkat itu tadi, saya menanggapi itu tadi begitu. Baik. Demikian. Saya ke Pak Fajrul dulu. Gimana Pak Fajrul melihatnya dari tata negara? Yang gimana apanya? Ya prosesnya juga ada perdebatan, ini tidak bisa diajukan karena ada istimewa yang kemudian diralat lagi oleh Pak Abraham Samad. Begini ya, kalau saya melihatnya dari sudut kronologi, ini sebetulnya DPR pada tahun 2010 berpeluang untuk menggulirkan hak menyatakan pendapat. Dan dengan kekuatan setgap koalisi, mestinya hak menyatakan pendapat dibuka lalu ditutup oleh setgap koalisi, sehingga Pak Budiono tidak jadi bulan-bulanan antara tim WAS atau KPK hari ini. Akan tetapi soalnya adalah bahwa pada waktu itu pintu untuk menuju hak menyatakan pendapat itu sudah dikunci lebih dahulu dengan pasal 184 ayat 4 dari Undang-Undang MD3 yang merupakan tambahan bahwa untuk dapat menggunakan hak menyatakan pendapat
suara pendukung itu harus dinaikkan menjadi 3/4 kali 3/4, jadi merintangi, dan sehingga misalnya ketika pada rapat paripurna bulan Maret, walaupun yang hadir 95% dan pendukung opsi C 60%, itu tidak mencukupi. Jadi saya kira ini kendala. Sebagai akibatnya, ini dari sisi analisis tata negara, sebagai akibatnya lalu selain faktor politik, kemudian tercapailah kompromi opsi C. Jadi bagi saya opsi C itu pun kompromi, yaitu membuat rekomendasi tetapi tidak melanjutkan hak menyatakan pendapat. Nah, yang menarik adalah setelah opsi C diputuskan, termasuk diantaranya menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk menangani lebih lanjut, adalah bahwa pasal 184 yang menjadi rintangan ayat 4 itu, yang menjadi rintangan sudah dibatalkan oleh MK. Peluang untuk menggulirkan hak menyatakan pendapat semakin terbuka sebetulnya. Soalnya adalah bahwa opsi C sudah terlanjur menyerahkan proses ini kepada aparat penegak hukum. Nah, dan kemudian kebetulan Pak Budiono sebagai Wakil Presiden juga sudah berkooperasi, dengan sendirinya tidak cukup beralasan kalau misalnya KPK lalu menyatakan, oh nggak bisa dong, beliau kan Wakil Presiden. Lah kemarin diselidiki kok sekarang tiba-tiba berubah, diistimewakan lalu meminta DPR untuk menggulirkan hak menyatakan pendapat. Artinya lalu itu masuk kepada pernyataan politik. Akan lain soalnya kalau misalnya KPK dengan resmi menyatakan kami tidak mampu, entah diintervensi atau tidak diintervensi, dan menyerahkannya kembali kepada tim WAS. Nah, mungkin saja itu akan bergulir. Tapi kalau misalnya KPK memandang bahwa karena posisi beliau Pak Budiono yang begitu kuat lalu tidak dimungkinkan untuk melanjutkan proses, menurut saya bisa saja konvergensi. KPK membuat pernyataan apa, kalau berdasarkan bukti tertentu, andai kata skenario terburuk bagi Pak Budiono, berdasarkan 2 alat bukti, lalu kemudian tim WAS mengambil alih dan memprosesnya sebagai menurut pasal 7A dan 7B. Jadi soalnya tergantung kepada bagaimana kompromi KPK dan tim WAS. Senturi. Baik, Pak Repli. Ya, terima kasih Bang Karni ya. Saya melihat begini, ada semacam cara berpikir yang saya kira keliru ya, bahkan sesat begitu. Seolah-olah mengatakan kalau kita mengambil jalan, ya kan ini ada 2 jalan. Jalan hukum yang dilalui oleh KPK dan kemudian jalan sokol politik yang mungkin bisa diambil DPR. Nah, jalan pertama itu seolah-olah menegakkan supremasi hukum gitu, ya kan? Jalan KPK. Tapi jalan politik ya, itu seolah-olah jalan yang tidak menghargai supremasi hukum. Padahal jalan itu adalah jalan yang disediakan konstitusi untuk sampai pada article of impeachment. Kan kira-kira begitu. Nah, sekarang saya ingin bertanya, what do we expect kalau kita ingin menjadikan Wakil Presiden Budiono sebagai tersangka? Kira-kira begitu. Kalau dia dijadikan tersangka dengan proses pidana biasa, maka kemudian yang terjadi adalah akan diserahkan kepada pengadilan tipikor prosesnya. Dia jadi terdakwa. Kira-kira kalau jadi terdakwa dia nonaktif atau tidak? Kan tidak ada loophole di sana. Lalu kemudian ini bandingnya. Lalu kemudian kasasinya. Itu seperti Ketua DPR Akbar Tanjung yang tersandra dalam proses ini lebih dari 1 tahun ketika menjadi Ketua DPR. Adanya article of impeachment itu adalah memang untuk memberikan jalan yang lebih cepat, yang lebih berkepastian hukum, agar kemudian masalah-masalah hukum yang terkait dengan presiden dan wakil presidennya bisa cepat diselesaikan. Nah, karena itu kemudian, kalau memang ada keyakinan dari mayoritas anggota DPR, ya, bahwa wakil presiden itu sudah melanggar hukum misalnya, kenapa tidak dilakukan jalan konstitusional itu, begitu? Dilakukan jalan konstitusional, kemudian dilakukan hak menyatakan pendapat, dibuat kemudian pansusnya, bekerja selama 60 hari, mungkin bisa kurang dari 60 hari karena sudah ada bukti-bukti sebelumnya, disampaikan ke MK dan MK ada waktu 90 hari. Siapa bilang MK tidak akan menyidangkan kasus ini, sehingga semua bisa dibuka di forum MK. Maka kemudian keuntungannya adalah
kita akan melihat apakah betul wakil presiden terlibat atau tidak. Karena ada forum yang kemudian melegitimasi untuk mengatakan iya dan untuk mengatakan tidak. Ketimbang seperti saat ini, selama lebih hampir 3,5 tahun, wakil presiden tersandra. Antara tuduhan dari pihak sana yang mengatakan dia mastermind dalam kasus Senturi, dengan pihak sini yang mengatakan tidak demikian. Sehingga bola ini akan bergulir terus-menerus sampai 2014. Nah, saya agak aneh sebenarnya. Dengan logika misalnya ya, pihak-pihak yang kemudian tidak ingin menyelesaikan secara ini secara cepat. Karena sebenarnya kan kalau misalnya dari perspektif Partai Demokrat kan merugikan. Nanti akan muncul sampai 2014 hal yang seperti ini. Itu saja komentar dari saya. Terima kasih. Baik. Sekarang Bung Yusril. Saya tidak dapat memahami statement Abraham Samad itu. Mula-mula beliau mengatakan bahwa KPK tidak berwenang menyidik wakil presiden karena bagian negara istimewa, presiden dan wakil presiden. Karena itu menyerahkannya kepada DPR untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tapi belakangan mengatakan tidak pernah KPK mengatakan tidak mampu menyidik wakil presiden. Yang pertama itu bukan persoalan KPK itu berwenang atau tidak berwenang. Dari segi hukum kita mengatakan KPK berwenang menyidik siapa saja di negara ini. Tidak kecuali presiden dan wakil presiden. Kita tidak mengenal adanya istilah warga negara istimewa. Dulu ada forum privilegiatum di bawah konstitusi dan Undang-Undang 50. Tapi sudah itu tidak ada lagi. Jadi presiden dan wakil presiden itu bisa disidik, bisa dituntut oleh KPK, oleh polisi maupun oleh jaksa. Meskipun polisi dan jaksa itu diangkat oleh presiden, tapi kewenangan mereka bukan dari presiden. Kewenangannya bersumber dari hukum. Karena itu bisa menyidik, bisa menuntut presiden itu. Dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh DPR. DPR sudah menggunakan hak pengawasannya, menggunakan angket, dan ketika angket itu, dia bertindak melakukan penyelidikan terhadap kasus Senturi itu. Bedanya, DPR itu bukan penyidik. DPR itu adalah lembaga perwakilan, lembaga politik, dan dia tidak bertindak pro justisia dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Karena itu statement Abraham Samad mengatakan, silakan DPR melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan apa? Karena DPR itu bukan lembaga seperti KPK yang dapat bertindak melakukan penyelidikan dan penyidikan atas nama pro justisia. Dia tidak. Dan itu dilakukan oleh DPR ketika mereka melakukan angket itu. Ada kewenangan untuk panggil orang, periksa orang. Itu dilakukan ketika DPR menggunakan hak angketnya. Angket sudah dilaksanakan, selesai. Kalau sudah selesai angket itu, terserah DPR. Karena DPR dapat mengeluarkan hak penyataan pendapat. Hak menyatakan pendapat itu baik menanggapi kebijakan pemerintah yang menimbulkan gejolak di masyarakat, maupun sebagai tindak lanjut dari penggunaan salah satu hak DPR. Tapi kan DPR tidak memilih untuk menyatakan pendapat. Menyerahkan itu kepada KPK, jaksa, polisi untuk mengambil langkah-langkah hukum. Jadi kan sudah selesai sampai di situ. Bola itu sudah ditendang kepada KPK. Kenapa KPK tendang lagi kepada DPR? Sampai kapan selesai masalah ini? Nah, timbullah keraguan-raguan masyarakat. Ini KPK serius atau tidak? Abraham mengatakan, siapa yang mengatakan kami tidak mampu? Tidak ada orang yang meragukan bahwa KPK itu mampu atau tidak mampu untuk melakukan penyidikan kasus itu ini. Persoalannya KPK berani atau tidak berani, mau atau tidak mau melakukan penyidikan ini. Di situ kunci permasalahannya. Sekarang, kita sudah melangkah, 2 sudah dinyatakan tersangka. Coba kita pikir. Pertama yang dinyatakan tersangka ini, orang yang sudah stroke yang tidak mungkin diadili. Kedua, Siti Fajriyah sudah sakit parah. Ini nyatakan tersangka beneran atau apa? Kedua, Budi Mulya, tersangka.
Budi Mulya itu kasus gratifikasi, dikasih uang sama Robertan Tular. Dua ini dinyatakan tersangka, nggak ada urusannya sama Senturi. Sehingga orang mengatakan, KPK ini main-main aja. Nggak serius. Di situ letak persoalannya. Jadi, kalau sudah begini kan sama seperti dulu pada zamannya Gus Dur, Kejaksaan Agung mau menuntut Pak Harto. Dikira orang akan menuntut apa yang dilakukan Pak Harto selama 32 tahun berkuasa. Tapi ternyata yang dituntut itu hanya masalah yayasan. Kecil sekali. Jadi kalau dinyatakan Siti Fajriah, apa yang mau digali dari Siti Fajriah? Orang sudah stroke. Ngomong nggak bisa. Tetangga aja nggak kenal. Apa yang mau dikorek dari Budi Mulya? Hanya masalah gratifikasi. Masalah kebijakan Senturi. Apa bailout itu tepat? Apa melanggar hukum atau tidak? Ini ada perpu-perpu dikeluarkan. Apakah kebijakan bisa diadili atau tidak? Saya baca buku-buku Belanda yang anti kenyang membahas tentang beleid. Beleid tidak bisa diadili, ada syarat-syarat begini. Tapi orang juga melihat motif. Kenapa dikeluarkan perpu kayak begini? Ini tuh melindungi siapa? Motif itu bisa diurai. Panggil ahli-ahli menerangkannya ke KPK. Ada motif tidak? Nah, nanti akan kelihatan arah dari penyidikan ini. Tapi kalau seperti sekarang ini, ya, tidak melangkah kemana-mana, ya. Apalagi kalau mau dikaitkan, misalnya selama ini banyak sekali anak buah melakukan kesalahan, kena pasal 55 ayat 1 ke 1 atau pasal 56 KUHP. Dalam hal Bank Indonesia, ini tidak berlaku itu. Karena keputusan itu diambil oleh Dewan Gubernur. Dan hubungan Dewan Gubernur satu dengan yang lain itu bukan hubungan atasan dengan bawahan. Ini kolegial, kolektif, ambil satu keputusan. Dan pertanyaannya, bagaimana Siti Fajriah sama Budi Mulya bisa dinyatakan sebagai tersangka? Budiono tidak. Di situ pertanyaannya. Apakah dulu Gubernur BI yang pernah dihukum, Burhanuddin dan Aulia Pohan juga, itu kebijakan bukan? Kebijakan juga. Kebijakan juga. Kebijakan juga. Kita istirahat sejenak.